Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Sania Konsa. Saya dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membuat konfigurasi VLAN menggunakan Mikrotik router board dengan switch RUGI. Oke, pertama-tama kita buka saja aplikasinya, yaitu yang pertama Winbox 64 gigabit. Oke, kita buka. Nih, setelah kebuka, IP-nya akan address-nya dia akan muncul. Kita pencet saja, lalu kita konekkan. Tunggu beberapa saat. Ini kita remove configuration, lalu kita akan memasukkan passwordnya. Kita tulis password yang mudah saja agar mudah diingat. Oke, change. Kita tunggu. Sebentar, agak loading. Oke, kita buka kembali nih, kita isi kembali, connect. Nih, setelah itu kita akan memasukkan IP kliennya. Ini kita tambahkan. Ini kita ketik ether 1, lalu kita apply saja dan oke. Setelah itu kita close, ini juga di close. Setelah memasukkan IP DHCP client, selanjutnya kita akan membuka firewall. Kita pencet yang bagian sini, yang bagian NAT, lalu kita tambah. Di sini kita akan membuat di bagian generalnya, kita buat Scrat. Lalu di out interface-nya kita buat ether 2. Lalu di bagian action-nya kita akan menggantinya dengan mesh coordinate ini. Lalu kita play saja dan oke. Ini kita close. Setelah itu kita akan masuk ke bagian interface. Di bagian interface klik ether 2, lalu tambah, kita pencet VLAN, kita ganti menjadi TKJ. Lalu VLAN ID-nya yaitu 10. Di bagian sininya kita ganti menjadi ether 2. Oke, setelah itu kita apply dan oke. Lalu tambahkan kembali VLAN-nya, yaitu kita ganti menjadi DKV. Setelah itu VLAN ID-nya kita ganti menjadi 20. Dan ini pun kita akan menggantinya menjadi ether 2. Kita apply saja dan oke. Setelah itu kita buka, tambahkan kembali VLAN, kita tulis grafika. Astagfirullahaladzim. Terus VLAN ID-nya kita ganti menjadi 30 dan interface-nya yaitu ether 2. Kita play saja, lalu kita klik OK. Ini kita close terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke IP address. IP address kita tambahkan. Pertama pilih dulu interface bagian TKJ. Kita ganti addressnya yaitu 192.168.10.1/24. Lalu kita apply saja dan oke. Setelah itu kita tambahkan interface bagian DKV. Setelah itu kita masukkan addressnya yaitu 192.168.20.1/24. Kita play saja, lalu kita klik OK.
tambahkan kembali dengan interface bagian grafika. Lalu addressnya yaitu 192.168.30.1/24. Kita apply, lalu klik OK. Tambahkan yang terakhir yaitu Ether 2 dan IP addressnya itu 10.10.1.1/24. Kita apply dan klik OK. Kita close. Lalu kita akan membuka DHCP server. DHCP server, kita klik bagian sini DHCP, lalu pencet DHCP setup. Ini kita cari dulu pertama TKJ, kita next saja. Lalu setupnya has complete successfully, ini berhasil. Lalu kita buka lagi DHCP setup bagian DKV, kita next saja sampai successfully ya. Lalu pencet kembali DHCP setup bagian grafika, kita next. Oke. Lalu DHCP setup lagi yang terakhir yaitu Ether 2, kita next saja, next sampai oke. Setelah itu kita close, kita biarkan dia reboot terlebih dahulu. Lalu kita akan pencet kembali DHCP servernya. Kita buka bagian lists. Setelah itu, di sini saya akan memasang kabelan yang belum terpasang. Oke, yang pertama, sebentar. Oke, setelah ini kita akan memasang kabel yang belum terpasang ke bagian switch. Setelah terpasang, hasilnya akan seperti ini. Addressnya itu 10.10.1.253 dan 254. Kita coba untuk membuka switch ROG-nya di Google Chrome. Ya, oke. Di sini kita ketik 10.10.1.253. Kita coba yang ini terlebih dahulu, dan hasilnya dia akan seperti ini. Setelah itu dia akan meminta untuk memasukkan passwordnya. Oke. Di sini kita akan memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Sini saya akan memasukkan passwordnya yaitu oke, jangan lupa untuk confirm passwordnya minimal 6 angka. Itu 2 Oke, setelah itu kita save. Oke. Ini username-nya kita tulis admin. Lalu passwordnya masukkan password yang telah dibuat tadi. Lalu kita sign in. Ini tidak usah, oke. Lalu kita buka VLAN setting. Maaf berisik, monyet semua di sini. Lalu ini kita on-kan dulu VLAN settingnya. Oke. Lalu kita tulis VLAN ID-nya yaitu 10. Kita tambahkan. Lalu 20. Lalu kita tambahkan. Lalu 30 dan kita tambahkan. Setelah itu kita akan membuka VLAN setting.
VLAN setting. Di sini kita akan memilih port 1. VLAN-nya yaitu VLAN 10. Kita save. Kita save, tunggu sebentar. Mohon maaf jika terdengar ribut, rame kelas. Ini hasilnya seperti ini, berarti kita akan memindahkan port. Sebentar. Ini kita akan pindahkan portnya ke port 2. Udah nggak apa-apa kan? Lalu kita buat aja lah. Buat aja. Lalu kita masukkan kembali. Jika terjadi refresh seperti tadi, kita gantikan kabelan yang berada di port 1, kita akan ganti ke port 2, ke sebelahnya. Lalu kita masukkan ke port 2. Lalu akses VLAN-nya kita ganti VLAN 20 dan kita save saja. Kita tunggu hingga ini selesai ya. Teman-teman dapat melihat loadingnya agak lama dan hasilnya akan seperti ini lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu mengganti portnya kembali ke port 3. Saya ganti terlebih dahulu. Kita ganti ke port 3. Setelah itu kita buka bagian sini, dia akan reboot sebentar, reboot gitu. Lalu masukkan kembali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan kembali port 3. Akses VLAN-nya yaitu 30 dan kita save kembali. Mati lampu. Nah, hasilnya akan refresh kembali. Kita taruh kabelannya ke port terakhir yaitu port 5. Lalu kita masukkan port 4. Kita ganti VLAN type-nya yaitu terang kan. Lalu kita select all, permit kayak gini memang permitnya select all, lalu kita save. Maaf agak terkejut. Nah, setelah ini kita akan mencoba di command prompt. Kita buka command prompt, kita ketik saja command prompt yang ini. Ya. Lalu kita ketik IP config. Nah, di sini hasilnya itu IPv4 yaitu yang 10.10.2. Kita akan coba pindahkan portnya kembali ke port 1. Tadi sekali udah bisa masukkan udah dihapus. Tunggu sebentar. Kita ketik kembali IP config. Oke, hasilnya dia akan kembali ke IP address yang telah dibuat tadi, yang bagian 192.168.10. Ini berada di bagian yang kita tuliskan TKJ. Sini kita akan pindahkan kembali portnya ke port 2. Nama tak berubah. Lalu kita ketik config, IP config maksudnya. Maaf, kita enter saja. Inilah kalian yang bisa-bisa ini. Lalu dia hasilnya juga akan seperti yang tadi yaitu 192.168.20.
Kita ganti kembali ke part 3 dan kita akan isi IP config-nya kembali. Ini sebenarnya setelah kita mengganti port, kita harus menunggu sebentar karena aplikasinya ini sedang reboot. Oke, after a long time, after a while time, I will ketik kembali config. Nih, hasilnya tuh 30 guys. Nih, saya memindahkan ke bagian port 3 dan IP address-nya itu yang bagian 30. Oke, itu sebentar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara membuat konfigurasi VLAN menggunakan MikroTik router bot dengan switch RUJI. Sebenarnya saya ingin mencoba hasilnya di Google Chrome, tapi dikarenakan kabel VLAN-nya tidak menyampai ke kelas kami, jadi tidak bisa dilakukan. Semoga teman-teman yang telah menonton ini dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.